Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam Al-Quran ada ayat yang bercerita tentang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan kewenangan Allah di mana manusia tidak perlu untuk mengintervensi. Luqman 34 menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama kiamat, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah meramalkan bakal terjadi kiamat, tapi sampai sekarang dunia biasa-biasa saja. Malah di dalam konteks Toriko, sekali orang berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kehancuran dunia itu akan diundur. Semakin banyak orang yang ikut berzikir melalui talqin, itu akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul gois. Yang berwenang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak menafikan upaya-upaya manusia untuk mengatasi satu jenis karena cuaca panas dibutuhkan hujan buatan sebagainya. Kita tidak bisa menafikan yang semacamnya. Bisa saja gitu ya, dengan ditembakkan zat kimia di atas awan, itu seketika awan itu akan bergelayut menjadi mendung dan itu akan menurunkan hujan. Tapi siapa tahu Allah menentukan lain. Mendung bisa saja turun menjadi hujan, tetapi hujan belum tentu turun di tempat itu. Wa yunazzilul ghois. Yang ketiga adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui bayi dalam kandungan. Bukan hanya sekedar jenis kelamin. Bukan hanya sekedar apakah ini kembar siam ataupun tidak dan sebagainya. Bukan hanya mengetahui volume ketuban, bukan. Segala sesuatu termasuk pigmen di dalamnya. Warna kulit gitu. Itu kan dalam kehidupan kan berlaku hukum Mendel. Genetika. Suami putih, istri putih, anak putih. Kemudian suami hitam, istri hitam, anak itu bisa hitam. Kalau suami putih, istri hitam, itu kan nanti akan terjadi persilangan pigmennya. Seperti bunga ros warna merah dikawinkan dengan bunga ros warna putih. Hasilnya 25% akan merah, 25% akan putih, dan 50% sisanya itu antara merah dan putih. Akan berwarna pink. Tetapi kewenangan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wa ma tadri nafsun maza taksibu godan. Apa yang akan kita kerjakan besok itu Allah yang mengaturnya. Boleh-boleh saja kita bikin schedule. Hari ini apa yang akan kita lakukan, besok apa yang akan kita lakukan. Tetapi kan apabila ternyata memang sekali waktu Allah menghendaki tidak terjadi apa yang sudah kita rencanakan, itu tidak usah disesali. Dalam artian ada hikmah di balik apa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sedangkan yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan meninggal dunia itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, minta didoakan agar sehat, agar kembali lagi ke tanah air. Tapi terkadang karena kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berangkat. Dan ada seorang yang sepuh dari sisi usia mau berangkat ke Mekah, minta didoakan agar meninggal di sana karena pernah nonton orang yang meninggal di haram itu akan disolatkan di Masjidil Haram. Tidak begitu, itu kalau ada yang ngurus. Kalau nggak ada yang ngurus ya nggak akan gitu. Tapi begitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada yang bersangkutan, dia sehat, dia diberi kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah dan kembali lagi ke tanah air. Nggak jadi meninggal di sana karena apa? Itu kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prerogatif Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.